kalian kepikiran bagaimana sebuah organisasi besar seperti BPJS Kesehatan bisa menjaga semangat kerja ribuan pegawainya setiap hari? Padahal mereka melayani jutaan masyarakat Indonesia dengan kebutuhan yang sangat beragam. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu solusi yang menurut saya cukup menarik, yaitu sistem reward berbasis kinerja. Yuk, langsung aja kita mulai. Jika kita bicara tentang pelayanan yang baik, sebenarnya bukan cuma soal teknologi atau sistem yang canggih. Di balik semua itu ada sumber daya manusia yang menjalankannya. Ketika pegawai merasa dihargai dan termotivasi, biasanya kualitas kerja mereka juga akan meningkat. Oleh karena itu, organisasi perlu memikirkan bagaimana cara menjaga semangat dan keterikatan pegawainya. Salah satu caranya adalah melalui sistem reward yang tepat. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu dengan organisasi yang saya pilih, yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 278,1 juta jiwa atau hampir seluruh penduduk Indonesia. Dengan jumlah peserta sebesar itu, kualitas pelayanan tentu menjadi hal yang sangat penting, dan kualitas pelayanan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Baik, sekarang kita lihat kondisi sumber daya manusia BPJS Kesehatan. Jujur, saya pertama kali melihat datanya, saya cukup terkesan. Tingkat employee engagement mencapai 86,88%. Employee satisfaction berada di angka 87,77% dan employee commitment bahkan mencapai 90,88%. Artinya, secara umum kondisi sumber daya manusia BPJS Kesehatan sudah cukup baik. Tapi tunggu dulu, ada satu angka yang menarik perhatian saya, yaitu tingkat dissatisfaction atau ketidakpuasan pegawai yang masih berada di angka 28,8%. Nah, angka inilah yang menjadi titik awal analisis saya. Setelah melihat datanya, saya mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan masih adanya ketidakpuasan pegawai. Beberapa faktor yang ditemukan antara lain beban kerja yang cukup tinggi, perubahan kebijakan organisasi, kurangnya apresiasi terhadap kinerja pegawai, dan pengembangan karir yang belum optimal. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu kita bisa berdampak pada motivasi kerja dan produktivitas pegawai. Pada akhirnya, kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga bisa ikut terpengaruh. Nah, untuk memperjelas situasinya, saya melakukan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, BPJS Kesehatan memiliki tingkat engagement dan komitmen yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pegawainya memiliki loyalitas yang cukup baik terhadap organisasi. Namun dari sisi kelemahan, masih terdapat ketidakpuasan pegawai dan beban kerja yang cukup tinggi. Di sisi peluang, organisasi dapat mengembangkan sistem reward yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pegawai. Sedangkan ancaman yang perlu diperhatikan adalah risiko burnout atau menurunnya motivasi kerja. Dari hasil analisis saya melihat bahwa sistem reward bisa menjadi salah satu solusi yang cukup relevan. Nah, berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tadi saya merancang sistem reward dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi kerja pegawai. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mempertahankan pegawai yang memiliki kinerja tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan keterikatan atau engagement pegawai terhadap organisasi. Jadi, reward di sini bukan hanya sekedar hadiah, tetapi menjadi alat untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Tapi ada satu pertanyaan penting nih, bagaimana sih caranya menentukan siapa yang layak mendapatkan reward? Nah, disinilah KPI atau indikator kinerja berperan. Dalam perancangan ini, saya menggunakan beberapa indikator seperti kepuasan peserta, penyelesaian keluhan, kualitas administrasi, dan tingkat kehadiran. Menurut saya, indikator-indikator ini cukup relevan karena BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang berfokus pada pelayanan publik. Dengan adanya KPI yang jelas, proses penilaian akan menjadi lebih objektif dan transparan. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari proyek ini.
Jika saya menjadi manajemen BPJS Kesehatan, saya tidak akan hanya memberikan bonus uang. Karena kenyataannya tidak semua orang termotivasi hanya oleh uang. Ada yang ingin diapresiasi, ada yang ingin berkembang, dan ada juga yang ingin menginginkan peluang karir yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengusulkan 3 jenis reward, yaitu reward finansial seperti bonus dan insentif, reward non-finansial seperti penghargaan dan pelatihan, serta reward intrinsik berupa kesempatan promosi dan pengembangan karir. Dengan kombinasi ini, kebutuhan pegawai dapat dipenuhi secara lebih menyeluruh. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja? Caranya cukup sederhana. Pegawai akan dinilai berdasarkan KPI yang telah ditentukan. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kategori kinerja masing-masing pegawai. Semakin tinggi pencapaian kinerja, maka akan semakin besar reward yang akan diperoleh. Sedangkan pegawai yang masih memerlukan peringkatan akan mendapatkan coaching dan pembinaan. Dengan cara ini, reward diberikan secara lebih adil dan berdasarkan pencapaian yang nyata. Tentu sistem ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Perlu beberapa tahapan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan KPI, sosialisasi kepada pegawai, pelaksanaan penilaian kinerja, pemberian reward, hingga evaluasi secara berkala. Menurut saya, tahapan ini sangat penting karena sistem yang baik bukan hanya soal perencanaan, tapi juga bagaimana sistem tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain sistem reward, saya juga mengusulkan beberapa strategi pendukung, misalnya melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, peningkatan employee engagement, pengembangan karir yang lebih jelas, serta perbaikan proses kerja. Karena pada dasarnya, peningkatan kinerja tidak bisa hanya mengandalkan satu program saja. Perlu adanya dukungan dari berbagai aspek agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Nah, sekarang coba bayangkan, jika sistem ini benar-benar diterapkan, pegawai merasa lebih dihargai, target kerja menjadi lebih jelas, motivasi kerja meningkat, dan lingkungan kerja menjadi lebih positif. Dari sisi angka, saya menargetkan engagement dan kepuasan kerja meningkat hingga 90%, komitmen meningkat di atas 92%, serta tingkat ketidakpuasan pegawai dapat ditekankan hingga di bawah 20%. Dan yang paling penting, peningkatan tersebut akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Dari hasil analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sumber daya manusia BPJS Kesehatan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait kepuasan pegawai. Karena itu, saya mengusulkan sistem reward berbasis kinerja yang didukung oleh KPI yang jelas, mekanisme yang transparan, dan strategi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Menurut saya, ketika pegawai merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Dan pada akhirnya organisasi maupun masyarakat akan sama-sama merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sampai selesai, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.